Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angga Rubin Salafi dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 234111012 titik kelas Manajemen 23C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan atau untuk menjelaskan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Asgab Aznan Siregar SH MH. Oke, pada pembahasan kali ini dan kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi yaitu larangan berjudi. Nah, penegakan larangan berjudi seringkali melibatkan kombinasi dari berbagai strategi untuk mencapai hasil yang efektif. Penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan menghormati hak asasi manusia agar tidak menyeleweng atau keluar dari batas kemanusiaan. Dampak-dampak negatif ini dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Penting untuk mengenali tanda-tanda perjudian yang bermasalah dan mencari bantuan jika perlu untuk mencegah daripada dampak negatif yang lebih serius. Oke, kita lanjut pada penjelasan yang berikutnya, yaitu mengenai larangan berjudi dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam. Dalam Islam, larangan berjudi diatur oleh agama. Terdapat beberapa dasar hukum Islam yang mengatur tentang larangan perjudian, dan hal ini diambil dari Al-Quran, dari hadis, ataupun dari ijtihad dan hukum-hukum Islam yang lainnya. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, umat Islam diyakinkan bahwa berjudi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam dihimbau untuk menjauhi perjudian dan praktek-praktek yang terkait atau yang memiliki berbau dengan judi. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan Islam ataupun para ulama tentang detail tertentu, kebanyakan ulama sepakat bahwa perjudian adalah hal yang haram yang dilarang oleh agama Islam. Berikut adalah dalil yang menyatakan bahwa judi itu adalah haram yang menjadi dasar-dasar hukum dalam Islam. Dalam Quran surat 90, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa azlamu rijsun min amali syaiton wa yakanibu la'allakum tuflihuna. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wa maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum mutatahun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kehidupan. Baik teman-teman, berikut ini adalah yang termasuk dalam larangan untuk berjudi. Sudah jelas bahwa Allah telah berfirman bahwa hal-hal yang sedemikian rupa sebaiknya kita jauhi. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui dalil penjelasan dari larangan perjudian dalam agama Islam, kita bahas berikutnya yaitu mengenai dampak negatif daripada perjudian. Kita sebagai anak muda tentu harus mengenali dan selalu mewas-was diri untuk menjauhi perbuatan dari yang kemaksiatan atau dari perbuatan yang sia-sia. Berjudi memiliki dampak sejumlah negatif yang dapat mempengaruhi individu secara fisik, psikologis, emosional, sosial, dan finansial.
Beberapa dampak negatif yang umum terkait dengan perjudian adalah yang pertama yaitu mengenai kecanduan, kerugian finansial, masalah kesehatan mental atau psikologis, masalah keluarga dan sosial, kerusakan karir, kriminalitas dan hutang, kesehatan fisik, rusaknya integritas dan kepercayaan diri. Berikut adalah salah satu dari banyaknya hikmah-hikmah daripada kita menjauhi daripada larangan judi. Selain kecanduan, karena kita di awal pasti dikasih dengan kemenangan, dikasih dengan kenikmatan, tetapi ujung-ujungnya kita akan terjerumus semakin dalam dan semakin terperosok dalam jurang kemaksiatan. Kita sebagai anak muda, marilah menjauhi yang namanya perjudian, terutama sekarang sedang marak perjudian online yang sudah menyebar di sekitar kita. Kita harus selalu membentengi diri mengenai perjudian ini. Baik, kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan dalam kesempatan kali ini yaitu umat Islam diyakinkan bahwa berjudi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam dihimbau untuk menjauhi perjudian dan praktek-praktek yang terkait lainnya. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan Islam ataupun ulama-ulama terdahulu tentang perjudian, kebanyakan ulama sepakat bahwa perjudian itu hal yang suatu yang dilarang dalam Islam. Alasan dibalik larangan perjudian itu semua dapat bervariasi. Beberapa negara melarang perjudian karena pertimbangan agama atau moral, sementara yang lain melarangnya karena khawatir akan potensi dan dampak negatif pada masyarakat, seperti kecanduan, pola finansial ataupun keuangan yang buruk, ataupun penipuan yang dapat merugikan kita ke depannya. Mari kita semua jauhi larangan judi, berpikir selalu yang ke arah positif, dan jauhi tempat-tempat ataupun kelompok-kelompok yang ada dalam dunia perjudian. Saya Anggar bin Salafi dari kelas manajemen 23C. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kata-kata yang kurang baik dari saya, mohon berkenan untuk dimaafkan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, mohon tulis komen di bawah ya teman-teman. Saya akhiri Sobat Juara, Sobat Teknokrat Indonesia. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.